Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di video ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang materi PLSP dan PTLSP, di mana P adalah persamaan, L itu linier, kalau SP itu satu variabel. Kemudian PT, kalau ini persamaan, yang ini pertidaksamaan. L-nya sama, linier, SV-nya pun demikian, satu variabel. Sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari materi ini, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama itu ada namanya kalimat terbuka. Dan yang kedua ada yang namanya kalimat tertutup atau istilah lainnya pernyataan. Sebagai definisi masing-masing, definisi dari kalimat terbuka, kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Maksudnya nilai kebenarannya adalah nilai salah maupun nilai benarnya. Sebagai contoh, ini ada kalimat atau model matematika ya, yang tertulis 5 ditambah X itu sama dengan 6. Nah, ini nilai kebenarannya belum diketahui. Kenapa belum diketahui? Karena nilai X ini bisa dia dibuat benar, bisa dia dibuat salah. Ketika X ini Pak Ferry ganti dengan angka 1, maka 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Nah, ini baru dia bernilai benar. Dan bisa juga nilai X ini dibuat salah. Dia diisi angka selain 1. Misalkan Pak Ferry isi 6. 5 tambah 6 sama dengan 6. Nah, ini adalah kalimat terbuka yang bernilai salah. Oke, jadi kesimpulannya adalah 5 ditambah X sama dengan 6 buka. Karena nilai kebenarannya, nilai salah dan nilai benarnya itu belum diketahui. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk tambahan, contoh ibu kota Provinsi Lampung adalah P. Nah, ini suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum diketahui. Nah, ini bisa benar kalau P ini Pak Ferry ganti Bandar Lampung, maka nilainya benar. Dan dia juga bisa diganti menjadi nilainya salah ketika P ini diganti dengan selain Bandar Lampung. Sebagai contoh, ibu kota Provinsi Lampung adalah London misalkan. Nah, ini adalah nilai kebenarannya itu salah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan. Lanjut untuk kalimat tertutup. Sebagai definisi, kalimat yang dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi dia diketahui dia bernilai salah atau bernilai benar. Atau bisa dikatakan kalimat tertutup itu lawannya kalimat terbuka. Bolehlah seperti itu ya. Kalimat tertutup itu disebut juga dengan pernyataan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Contoh pertama, 5 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah kalimat tertutup yang bernilai salah, gitu ya. Karena memang 5 tambah 2 kok 10, salah lah ya. Jadi kalimat ini dapat diketahui nilai kebenarannya, yaitu ini bernilai salah, sehingga dia masuk ke dalam kalimat tertutup karena dia jelas-jelas salah, gitu ya. Contoh kedua, ibu kota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Nah, ini adalah kalimat tertutup ya. Kenapa? Karena ini bernilai benar. Dia diketahui bahwa kalimat ini bernilai benar, jelas dia diketahui nilai kebenarannya. Maka ini adalah kalimat tertutup. Oke, Pak Ferry ambil kuncinya ya. Intinya kalimat tertutup itu nilai kebenarannya dapat diketahui. Kalau kalimat terbuka, nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Seperti itu ya.
kita ke materi inti kita, yaitu salah satunya adalah PLSP, persamaan linier satu variabel. Oke, perhatikan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah yang pertama P, persamaan. Jadi ciri-ciri dia dikatakan persamaan, dia harus ada sama dengannya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, dia bukan PLSP. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah satu variabel. Oke, di materi aljabar paham ya mana variabel ya. Jadi variabel itu adalah suatu huruf lah ya, huruf kecil yang memisalkan suatu nilai yang belum diketahui. SV, satu variabel. Contohnya Pak Ferry kasih di sini variabelnya adalah X. Nah, gini ya. Kemudian selanjutnya adalah L. L itu linier. Linier itu maksudnya variabelnya berpangkat 1. Contoh X ini. X ini sebenarnya gini. Ya. Jadi kalau dia di sini berpangkat 2, maka dia bukan PLSP. Oke. Untuk melengkapinya ini bisa Pak Ferry ini terdiri dari 2 ruas. Ruas kiri dan ruas kanan. Ini Pak Ferry tulis jadi 6 lah ya. Nah, ini Pak Ferry tambahin aja plus 3 misalkan. Nah, oke, jadi bentuk yang di sini merupakan PLSP. Kenapa? 1. P, persamaan. Ya, ada sama dengannya. SV, satu variabel. Ya, ada satu variabelnya. Selanjutnya, linier. Lihat ini. Oh ya, ini berpangkat 1. Jadi betul. Ini adalah PLSP. Lanjut, apakah ini merupakan PLSP? 1. P, persamaan, harus ada sama dengan. Nah, ini bukan sama dengan, berarti ini bukan PLSP. Sederhana ya. Apakah ini PLSP? P, persamaan. Ya, betul, persamaan. SV, satu variabel. Nah, ini ada 2 variabel. Jadi ini bukan PLSP. Sederhana ya. Terakhir. Apakah ini PLSP? P, persamaan, betul. SV, satu variabel. Ya, betul, satu variabel. Linier berpangkat 1, ini berpangkat 3 variabelnya. Jadi ini bukan PLSP. Mudah-mudahan nyambung ya. Kita lanjut ke judulnya adalah penyelesaian PLSP. Jadi kita akan menyelesaikan dari bentuk-bentuk PLSP. Sebagai contoh, misalkan nih M ditambah 3 sama dengan 5. Nah, maksudnya penyelesaian adalah kita tuh suruh nyari variabel ini atau M ini seharusnya bernilai berapa supaya dia dijumlah dengan 3 menghasilkan 5. Maka secara hitungan cepat pasti M ini bernilai 2. Karena memang 2 tambah 3 itu adalah 5. Nyambung ya? Jadi maksudnya penyelesaian PLSP adalah mencari nilai dari variabelnya. Paham? Nah, contoh selanjutnya, 5Y ditambah 1 sama dengan min 9. Tentukan penyelesaiannya atau tentukan nilai daripada Y ini. Nah, ini kalau kita pikir secara cepat nih lama ini ya. Sulit bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk itu di sini ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, Pak Ferry nggak banyak-banyak yang Pak Ferry sampaikan. Pak Ferry biasanya bahasanya metode pindah ruas. Oke. Jadi apa maksudnya? Jadi begini, kalau kalian pahami bentuk PLSP di layar ini terdiri dari 2 ruas, di mana ini adalah ruas kanan. Ruas yang ini namanya ruas kanan karena ada di kanan sama dengan. Mudah-mudahan bisa membedakan ya mana ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya adalah teknis pindah ruasnya. Nah, ini harus dipahami dengan baik ya. Ketika dia bernilai positif, kalian pindah ruaskan, maka dia akan berubah menjadi bernilai negatif. Begitu sebaliknya, ketika dia bernilai negatif, ketika kalian pindah ruaskan, dia akan bernilai positif. Sebagai contoh ini,
Nah, ini bentuk ini adalah 5Y ada di ruas kiri. Pak Ferry tetap ada di ruas kiri. Nah, yang ini 1 ini bernilai positif ada di ruas kiri. Nah, ketika Pak Ferry turunkan ke bawah, dia sudah berada di ruas sebelah kanan. Nah, ini ya. Nah, maka secara nilai teknis pindah ruas dia berubah nilai. Yang tadinya positif menjadi negatif. Kalau ini tidak pindah ruas, dia tetap negatif. Mudah-mudahan dapat dipahami maksud dari pindah ruas positif menjadi negatif, begitu sebaliknya. Oke ya. Selanjutnya, ketika dia perkalian mengalami pindah ruas, kalian pindahkan ruasnya, maka dia berubah menjadi pembagian. Pak Ferry ulangi ya, kali jadi bagi. Nah, ketika bagi dipindah, dia menjadi perkalian. Nah, ini perlu dipahami dengan baik ya. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Kalau yang tadi tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik aturan pindah ruas ini ya. Untuk contoh, tentukanlah penyelesaian dari bentuk X tambah 7 sama dengan 10. Langkahnya seperti teknis pindah ruas tadi ya nak ya. Pertama sama dengannya kita turunkan. Oke. Selanjutnya X-nya turun. Oke. 7 ini sejenis dengan 10 ya. Jadi bisa kita kumpulkan. 10-nya turun. Nah, ini bernilai positif. Ada di ruas kiri, Pak Ferry pindah ke ruas kanan, maka dia jadi bernilai negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, turun lagi sama dengannya, X-nya turun, 10 kurang 7 itu 3. Maka kesimpulannya adalah nilai X-nya adalah 3. Mudah-mudahan gampang ya untuk kalian pahami. Contoh berikutnya masih sama, menentukan penyelesaian dari PLSP. Kali ini berubah. 2P itu maksudnya 2 kali P dikurang 3 sama dengan 7. Pak Ferry ulangi ya. 2P ini tuh maksudnya 2 kali P. Ada tanda kali, titik di sini ya. Sama dengannya turun. 2P-nya turun masih berada di ruas kiri. 7 ini turun. Nah, ini sejenis dengan 7. Tapi dia di ruas kiri, Pak Ferry taruh ke ruas kanan, maka berubah jadi bernilai positif. Nah, mudah-mudahan paham ya, kenapa jadi positif ya. Nah, selanjutnya adalah 2P-nya turun lagi, 7 tambah 3 itu 10. Ingat, tujuan kita tuh nyari nilai P. Nah, P ini memuat angka 2, di mana 2 dan P itu pembatasnya adalah perkalian. Jadi kayak tadi tuh. Kali pindahnya jadi bagi. Maka 2-nya kita pindahin. Pindah ke sebelah kanan. Kalau 2 pindah berarti tersisa P aja. 10-nya pindah. Kali itu pindah jadi pembagian. 2 kali. Berarti di sini dibagi 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Kenapa jadi dibagi 2? Karena udah pindah dia ke sini. Nah ini ya. Dari kali menjadi pembagian. Selanjutnya sama dengannya turun. Lihat lurus terus sama dengannya ya. Biar rapi. P-nya turun. 10 bagi 2 itu 5. Maka kesimpulannya ini P-nya bernilai 5. Gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk soal ini ya. Oke. 6 dikurang H sama dengan 8. Tentukanlah nilai H-nya. Langkah pertama adalah, ingat tujuan kita tuh nyari nilai dari H. H positif. Sedangkan di sini hanya bernilai negatif. Nah, biar dia jadi positif taruh sini aja. Maka dia bernilai hanya jadi positif. Bisa dipahami ya? Maka 6 ini turun. Oke. 6 ya turun tetap 6. Nah, yang ini 8 ini nih bernilai positif. Maka ketika Pak Ferry pindah ke sebelah kiri, maka berubah menjadi bernilai negatif. Mudah-mudahan nyambung ini ya. Kenapa digeser seperti ini? Karena ini hanya bernilai negatif. Kita tuh cari yang positif.
Lanjut, sama dengannya turun, hanya turun 6 dikurang 8 tuh berapa? Oke, kalau ragu biasanya Pak Ferry selalu mengajarkan pakai istilah ya. 6 ini positif pahala berarti ya. Pahalanya 6, 8 ini bernilai negatif. Dosanya 8. Secara logis banyakan dosa. Berarti masih ada dosanya 2, bernilai negatif. Oh, jadi hanya bernilai negatif 2. Mudah-mudahan nyambung nih ya cara ini. Contoh berikutnya, mudah-mudahan masih semangat tuh ya memahami penyelesaian PLSP dengan metode pindah ruas. Langkahnya adalah pertama tulis dulu sama dengannya. Nah, kita cermati ada yang sejenis ini ya. Nah, ini X dengan 3X ini sejenis. Jadi kita harus kumpulkan mereka. Oke, ini Pak Ferry akan pindahkan. Kita lihat kecilan mana dia. Lebih kecil X ya, maka X-nya yang pindah. Maka 3X ini tetap. Oke, 3X-nya turun. Nah, yang ini bernilai positif ini ya. Jadi kalau Pak Ferry tulis ke sebelahnya, maka dia menjadi bernilai negatif. Oke, mudah-mudahan nyambung tuh kalian ya. Selanjutnya 3 ini kan X-nya sudah ada di sebelah sini, atau yang bervariabel ada di sini, maka yang konstanta adanya di sebelah kiri. Ini bernilai positif, maka turun ya tetap positif. Nah, yang ini bernilai negatif nih. Pak Ferry pindah ke sini maka bernilai positif. Oke. Mudah-mudahan ngerti ini ya. Lanjut. 3 tambah 1 itu 10. 3X dikurang X atau dikurang 1X. Oke. Atau 3 kardus dikurang 1 kardus ya tinggal 2 kardus. Nah, gitulah ya kurang lebihnya. Selanjutnya, ingat yang kita cari itu adalah nilai dari X. Nah, X ini masih ada pendamping yaitu angka 2. Di mana 2 dengan X ini dibatasi oleh tanda kali. Maka seperti aturan pindah ruas tadi. Kalau 2 ini kita pindah, maka tersisa si X. 10-nya turun. Oh, kali itu pindah jadi bagi. Kali 2 berarti di sini dibagi dengan 2. Oke, mudah-mudahan ngerti ini ya. Dari kali jadi bagi. Ini turun, X 10 bagi 2 itu adalah 5. Oke, maka nilai daripada contoh yang terakhir. Oke, 5 dikali X plus 1 sama dengan 2 dikali X plus 7. Maka langkahnya adalah, oke, pertama kalian ingat perkalian pelangi. Sama dengannya turun. 5 kali X itu adalah 5X. 5 dikali 1 itu tuh 5. 5 ini bernilai positif. Lanjut. 2 dikali X ini juga perkalian pelangi. Yaitu 2X. 2 dikali 7 itu positif 14. Ngerti ya? Selanjutnya kita perhatikan untuk variabel X-nya. Nah, ini ya, kepisahnya harus gabung ini ya. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu 2X, maka 2X-nya pindah. Ini nggak usah pindah. Maka 5X-nya turun, 5X. Nah, yang ini pindah nih. Ini nilainya positif. Harus pindah ke sini menjadi bernilai negatif. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Min 2X yang tadinya positif 2X. Selanjutnya, oke, karena yang bervariabel ada di kiri, konstanta di kanan. 14 ini nggak usah pindah, bernilai positif, maka turun tetap positif. Nah, yang ini nih. Ini bernilai positif 5 ini Pak Ferry geserin ke sini, maka dia akan bernilai negatif 5. Nah, seperti inilah. Mudah-mudahan ngerti ini ya sistem pindah ruas ini. Selanjutnya 5X dikurang 2X. 5 kardus dikurang 2 kardus ya tinggal 3 kardus. 14 kurang 5 itu adalah 9. Selanjutnya ingat yang kita cari itu nilai daripada X-nya. Nah, ini X ini masih ada 3 nih. 3 dengan X ini dibatasi oleh tanda kali. Maka
Kalau 3 ini Pak Ferry pindahin, maka di sini tersisa X doang. 3-nya pindah ke sini. 9 nggak pindah, tetap 9. Nah, kali pindah itu jadi dibagi 3. X sama dengan 9 bagi 3 itu adalah 3. Sehingga nilai daripada ini adalah 3 nilai X-nya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini panjang sekali ya, contohnya banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian menangkap apa yang Pak Ferry sampaikan ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.